Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berbicara taat pada perintahnya. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki bagian pasal 17 di mana Allah membuat kembali satu perjanjian, yaitu melalui sunat sebagai tanda kesucian atau kekudusan. Bapak Ibu Saudara, kedaulatan Allah dalam kehidupan Abraham atau di sini menjadi titik yang penting di mana Abram berganti dengan Abraham dan Sarai berganti menjadi Sarah. Itu satu identitas yang menjadi penekanan di mana Tuhan membuat satu perjanjian kepada Abraham dan Sarah. Bapak Ibu Saudara, kata perjanjian ada 11 kali Tuhan tegaskan, artinya ada hal penting dalam kehidupan Abraham. Sekalipun dalam keraguan, sekalipun dalam cara yang keliru, Alkitab tetap menekankan nilai kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, cara Allah memberkati Abraham dan Sarah bukanlah seperti cara manusia. Ketaatan Abraham dan Sarah adalah bentuk penghormatan atau penghargaan tertinggi kepada Allah, sang sumber berkat dalam kehidupannya. Artinya dalam setiap kehidupan kita harus meyakini bahwa Tuhan membuat perjanjian yang luar biasa kepada umatnya. Berkat ada dalam kehidupan umatnya. Meskipun berkat yang diterima Abraham berbeda dengan berkat terhadap kita. Ada berkat khusus untuk Abraham, yaitu mendapatkan keturunan dan menjadi bangsa yang besar. Namun berkat keselamatan tentunya sama. Apa yang menjadi jalan keluar daripada Tuhan melalui keturunan Abraham, dari Ishak sampai kepada Yakub, itu tentu. Namun kita perhatikan pasal 17 ayat 2 dikatakan, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Ini adalah perkataan Allah yang sangat berdaulat, artinya ini kerinduan Allah dan tidak bisa manusia mengintervensi. Dan kembali di ayat 15 dikatakan, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya." Ayat 16, "Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Ibu bangsa-bangsa menjadi janji Allah terhadap personal atau pribadi Sarah, dan ia akan melahirkan raja-raja. Lalu kita perhatikan apa yang dilakukan Abraham. Ayat 17, "Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Timbul keraguan, dan di situ kita lihat Abraham bernegosiasi dengan Allah. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Tetapi apa kata Tuhan di situ? "Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjian dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal dengan keturunannya." Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan Allah berdaulat, dan kedaulatan Allah menuntut Abraham untuk taat. Bahkan
Ketika Allah punya rencana, intervensi manusia tidak berarti. Kita lihat di situ. Bahkan Tuhan sudah merencanakan secara detail dan siapa anak daripada Abraham, sekalipun mereka belum melihatnya. Dan di tengah keraguan sebagai manusia, itu wajar dalam dialog awal. Namun apa yang kita lihat setelah semuanya, Tuhan katakan di ayat 23, di situ kita bisa lihat. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit, katanya, dan mereka pada hari itu juga seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Dalam keraguan yang terpenting, Bapak Ibu Saudara, adalah melakukan perintahnya. Abraham sudah belajar dari kesalahannya ketika membiarkan ide gagasan dari Sarai dilakukan, justru itu membawa kepada ketidakpercayaan kepada Tuhan. Namun di sini Abraham ada keraguan, dia bertanya, mungkinkah di usia tua Sarah? Tetapi di tengah keraguan ia meresponi dengan ketaatan. Bapak Ibu Saudara, melakukan sesuatu taat terhadap Allah dengan membawa satu pergumulan dan keraguan bukanlah sesuatu yang salah, karena kebenaran firman Tuhan membuktikan bahwa dibutuhkan keyakinan untuk tetap melakukan, bukan berarti melakukan tanpa rasa takut. Bapak Ibu Saudara, saya banyak hal melakukan keseharian saya, tentu ada ketakutan, keraguan, tetapi saya coba mempercayai hari ini, bahkan hari-hari yang saya lalui, melibatkan Tuhan dan saya tetap melakukannya. Apapun yang terjadi, percayalah Tuhan Yesus baik. Haleluya.